Juda Agung resmi masuk tim Purbaya. Juda Agung telah resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, Wamenkeu, oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 5 Februari 2026. Juda Agung menjabat Wamenkeu yang baru menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi Deputi Gubernur BI. Sebelumnya, Juda Agung juga merupakan Deputi Gubernur BI yang kemudian mengundurkan diri pada 13 Januari 2026. Dilansir dari laman IPB, Juda Agung lahir di Pontianak pada 6 Agustus 1964. Ia merupakan lulusan Sarjana Teknologi Pertanian IPB pada 1987. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Juda Agung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ia memiliki total harta kekayaan senilai Rp54.744.920. Kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp21.521.800,00, alat transportasi dan mesin senilai Rp2.024.119.875. Surat berharga Rp22.306.724.050, kemudian kas dan setara kas senilai Rp11.884.316.995. Ex-Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menjadi sorotan publik. Hal itu dikarenakan Juda Agung menjadi calon terkuat Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu. Dilansir dari tribunnews.com, Juda Agung akan dilantik sebagai Wamenkeu pada Kamis 5 Februari. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut rencana pelantikan Wamenkeu pada sore ini belum final. Pihaknya juga belum membocorkan siapa sosok Wamenkeu yang akan dilantik sore ini. Sebagai informasi, Juda Agung dikenal sebagai ekonom senior. Ia merupakan pria kelahiran Pontianak pada 6 Agustus 1964. Pria berusia 61 tahun itu adalah lulusan doktor dari University of Birmingham, Inggris. Diketahui ia meniti karir di Bank Indonesia sejak lama. Lalu jabatan terakhirnya ini sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2022-2027. Dilaporkan sebelum menduduki posisi strategis di BI, ia pernah menjadi staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Karirnya yang lama ini membuat Juda Agung menjadi analis senior Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Diketahui selain itu, Juda Agung juga pernah menjadi Kepala Grup Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengucapan sumpah Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara beragama Islam? Ya, Islam. Bersediakah saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya
akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Hakim Konstitusi dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. Saudara Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi. Selanjutnya, Saudara Yuda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Punya harta puluhan miliar. Yuda Agung resmi masuk tim Purbaya. Yuda Agung telah resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan Wamenkeu oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 5 Februari 2026. Yuda Agung menjabat Wamenkeu yang baru menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi Deputi Gubernur BI. Sebelumnya, Yuda Agung juga merupakan Deputi Gubernur BI yang kemudian mengundurkan diri pada 13 Januari 2026. Dilansir dari laman IPB, Yuda Agung lahir di Pontianak pada 6 Agustus 1964. Ia merupakan lulusan Sarjana Teknologi Pertanian IPB pada 1987. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Yuda Agung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ia memiliki total harta kekayaan senilai Rp54.744.920. Kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp21.521.800,00, alat transportasi dan mesin senilai Rp2.224.119.875, surat berharga Rp22.306.724.050, kemudian kas dan setara kas senilai Rp11.884.316.995. Ex-Deputi Gubernur Bank Indonesia Yuda Agung menjadi sorotan publik. Hal itu dikarenakan Yuda Agung menjadi calon terkuat Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu.
Dilansir dari tribunnews.com, Juda Agung akan dilantik sebagai Wamenkeu pada Kamis 5 Februari. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut rencana pelantikan Wamenkeu pada sore ini belum final. Pihaknya juga belum membocorkan siapa sosok Wamenkeu yang akan dilantik sore ini. Sebagai informasi, Juda Agung dikenal sebagai ekonom senior. Ia merupakan pria kelahiran Pontianak pada 6 Agustus 1964. Pria berusia 61 tahun itu adalah lulusan doktor dari University of Birmingham, Inggris. Diketahui ia meniti karir di Bank Indonesia sejak lama. Lalu jabatan terakhirnya ini sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2022-2027. Dilaporkan sebelum menduduki posisi strategis di BI, ia pernah menjadi staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Karirnya yang lama ini membuat Juda Agung menjadi analis senior Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Diketahui selain itu, Juda Agung juga pernah menjadi Kepala Grup Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengucapan sumpah Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara beragama Islam? Ya, Islam. Bersediakah saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Hakim Konstitusi dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. Saudara Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi.
Selanjutnya, Saudara Yuda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan.